Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan pertemuan kita hari ini, yaitu hukum dan kebijakan publik, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto, SHMH. Untuk mempersingkat waktu, segera masuk materi yang selanjutnya, yaitu materi kita hari ini tentang kategori kebijakan publik. Di sini saya ambil salah satu pendapat ahli, yaitu Solihin Abdul Manap, di mana dia membagi ada 5 kategori kebijakan publik. Yang pertama yaitu tuntutan kebijakan. Tuntutan kebijakan yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik itu swasta maupun pemerintahan itu sendiri. Kemudian tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi contohnya seperti dulu terkait dengan kasus ojek online yang sekarang ini sudah dilakukan, seperti Gojek, Grab, dan yang baru ini juga ada lagi aplikasi yang baru, Maxim. Dulu ada terjadi pro dan kontra antara ojek online dengan ojek pangkalan, sehingga para ojek online ini mendesak untuk pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi ojek online itu apabila di kemudian hari nanti terjadi tuntutan yang dilakukan oleh ojek pangkalan. Dengan adanya desakan dan tuntutan oleh masyarakat serta pengguna ojek online, maka pemerintah segera membuat aturan atau kebijakan terkait dengan ojek online di suatu daerah atau di suatu tempat tertentu. Tidak hanya masalah ojek online saja, yang baru-baru ini terkait dengan masalah COVID juga, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dalam hal ini seperti penggunaan masker. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan apabila tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan pemerintah atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan aturan yang keluar itu karena apa? Adanya tuntutan dari masyarakat maupun melihat kondisi yang gawat darurat dengan COVID-19, sehingga mendesak pemerintah untuk mengeluarkan atau membuat suatu kebijakan. Baiklah, itu tadi terkait dengan contoh-contoh dalam tuntutan kebijakan. Selanjutnya terkait dengan keputusan kebijakan. Keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksud untuk memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini termasuk di dalamnya keputusan untuk menciptakan statuta atau ketentuan-ketentuan dasar, ketetapan-ketetapan maupun membuat penafsiran terhadap undang-undang. Baiklah, akan saya jelaskan secara ringkas maksud dari keputusan kebijakan ini. Keputusan yang diambil oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan suatu kebijakan publik yang telah dibuat tadi. Keputusan itu diciptakan
seperti membuat ketentuan-ketentuan dasar, kemudian ketetapan untuk diterapkan di masyarakat. Kemudian apabila memang aturan itu dibentuk atau dibuat seperti perpres atau undang-undang, maka diadakanlah penjelasan atau penafsiran pada setiap pasal-pasal yang terdapat di dalam aturan tersebut. Jadi dalam hal ini, di dalam keputusan kebijakan ini, pemerintah mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan demi mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat. Baiklah, itu tadi terkait dengan keputusan kebijakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pernyataan kebijakan. Jadi setelah diadakan tuntutan, kemudian pemerintah memutuskan untuk membuat suatu kebijakan itu atau untuk dilaksanakannya suatu kebijakan itu, barulah ada lagi kategori terkait dengan pernyataan kebijakan. Pernyataan kebijakan ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya ketetapan MPR, keputusan presiden atau dekret presiden, kemudian keputusan peradilan seperti keputusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, sampai dengan keputusan hakim. Kemudian pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan tujuan pemerintah dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi pernyataan-pernyataan ini dapat berbentuk tertulis seperti apa? Perpres kah, perpu kah, perda kah, perwal kah. Kemudian selain itu juga tab MPR kah atau undang-undang kah. Nah, itu dalam bentuk tertulis. Kalau pernyataan kebijakan dalam bentuk tidak tertulis seperti lisan, yaitu pidato presiden, pidato kementerian. Nah, yang hal-hal seperti itu sudah termasuk dalam pernyataan kebijakan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu keluaran kebijakan. Keluaran kebijakan merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam putusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat, keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah. Nah, jadi jika suatu kebijakan atau suatu seperti misalnya suatu ketetapan MPR, ketetapan presiden, keputusan atau aturan perda, termasuk juga aturan perwal, jika itu sudah dikeluarkan, maka sudah seharusnya diterapkan di dalam masyarakat. Karena aturan atau kebijakan yang dikeluarkan itu guna untuk mensejahterakan masyarakat dan harus direalisasikan di dalam kehidupan masyarakat. Makanya di dalam pendapat Solihin Abdul Manap ini terkait dengan keluaran kebijakan ini yang dapat dilihat dan dapat dirasakan. Seperti contoh, kita ambil contoh sekarang ini apa? Kebijakan pemerintah dalam penggunaan masker itu sudah termasuk di dalam keluaran putusan apa? Dapat dilihat seperti apa? Masih, walaupun banyak orang tidak menggunakan masker, tapi masyarakat masih ada juga yang menggunakan masker. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sudah termasuk di dalam luaran kebijakan. Kemudian yang terakhir yaitu hasil akhir kebijakan. Hasil akhir kebijakan adalah akibat dan dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, yang
diharapkan atau tidak diharapkan sebagaimana konsekuen dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang atau masalah tertentu di dalam masyarakat. Jadi maksudnya ini hasil akhir kebijakan ini setelah dilakukan suatu luaran tadi, kemudian sudah ada implementasi, nah bagaimana hasilnya? Apakah benar-benar ada dampak positifnya atau dampak negatifnya? Nah, jika memang banyak dampak positifnya, maka pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkannya itu. Makanya dari hasil akhir kebijakan inilah kita dapat mengetahui di mana letak kelemahan suatu kebijakan itu diterapkan di masyarakat. Apakah kebijakannya memang tidak jelas atau kabur, atau pemerintahnya yang tidak menegakkan kebijakan itu, atau juga memang masyarakatnya yang tidak mau mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baiklah, itu tadi terkait dengan kategori kebijakan publik. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, karena dalam hal ini saya menjelaskan sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.